Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita dapat mengikuti kajian di Masjid Al-Ihsan dengan tanpa tolak ukur. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu, mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Qalilu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ma'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma 'afini fi qudratika wa akhirni fi rahmatika wa qdi ajali fi ta'atika wa qdi ajali wa ta'ala wa jannah. Assalamualaikum khairu ma a'li wa khairu ma a'malu wa khairu ma qadara wa khairu ma qadara wa darajati a'la jannah. Allahumma lana hikmataka wa jur alaina rahmataka min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu-ibu, kajian pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Asobulillah. Monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa wa'ada 'ibadat rahmani jannatal khuldi jazaa'an wa masira. Nahmaduhu subhanahu bima walahu ahlun minal hamdi wa husni alaih wa
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء من عباده وكفى به هاديا ونصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذاكرين الله كثيرا ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما بعد فيا أيها الحاضرات والأمهات لجمعية Aisyah, ibu-ibu pengajian rutin pimpinan ranting Muhammadiyah Keraton Aisyah, pimpinan ranting Aisyah Keraton yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dan diberikan umur panjang di dalam amal soleh. Alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang paling pantas kita ucapkan, paling pantas kita lakukan selain daripada rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur itu apa? Rasa syukur adalah sebuah pengakuan dari diri seorang manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, juga keterbatasan. Allah sifati manusia sebagai khuliqa halu'a. Manusia diciptakan memiliki sifat keluh kesah, ngersulok. Maka dengan segala kelemahan itu, kemudian kita sadar bahwasanya kalau tidak ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya Allah memberikan nikmat kesehatan yang sedemikian lengkap ya. Kalau ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit satu saja, misalkan kaki kita kesleo atau tangan ibu-ibu ya, sedang mengupas bawang terkena pisau ya. Karena mungkin upahnya sambil sinetron ya. Itu sakit ya, nanti oh ternyata enak kalau kita sakit itu bisa melakukan aktivitas tanpa ada rasa sakit.
atau kemudian nikmat-nikmat yang lain yang banyak sekali, maka yang terbaik yang kita lakukan adalah dengan mengakui bahwasanya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenikmatan itu ya digunakan untuk ibadah. Minimal mubah, ya. Mubah tidak apa-apa. Jangan sampai yang haram kita lakukan. Nah, itulah wujud syukur dari kita. Dan Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur bukan agar Allah semakin mulia. Ya, jadi Allah memerintahkan kesyukuran ini bukan untuk Allah sendiri. Allah tidak butuh kita agar bersyukur ya Allah tetap mulia, atau kita bersyukur pun tidak menambah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengaruh. Keuntungannya kembali kepada diri manusia itu sendiri, dan kerugiannya juga sama kembali kepada manusia itu sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, "Anishkurillah wa laqad ataina Luqmana al-hikmata anishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa bersyukur, sesungguhnya kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa tidak mau bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah tetap Maha Kaya dan akan selalu Maha Kaya dan akan selalu Maha Mulia. Amin. Jadi Allah ingin menyampaikan bahwasanya Allah menyuruh bersyukur itu adalah untuk kebaikan diri manusia sendiri. Tidak mempengaruhi apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk. Salam dan salam mudah-mudahan selalu kita ucapkan atas dasar rasa cinta dan rasa rindu kita kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan dengan sholawat ini Nabi SAW yang mendapatkan maqam mahmudah, posisi yang mulia. Apa itu posisi yang mulia? Posisi untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan kita termasuk yang hadir di sini khususnya, dan semua umat Nabi Muhammad SAW yang berada. Mudah-mudahan dikumpulkan lagi bersama beliau di surga tentunya. Jadi motivasi kita masuk surga salah satunya adalah karena di sana ada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu Asia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung akhir tahun 2023. Artinya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bisa hidup di tahun ini 2023 dengan sehat walafiat. Mungkin ada sakitnya beberapa hari gitu, atau dengan apapun yang terjadi di tahun ini 2023, baik berupa kenikmatan maupun ujian, alhamdulillah kita bisa melewati itu semua dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan juga kalau kenikmatan berarti dengan
rasa syukur. Maka di penghujung tahun 2023 ini kita mungkin bisa sedikit mengevaluasi mengenai kehidupan kita, terutama dari aspek ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan untuk selalu mengevaluasi. Ya, tidak harus menunggu 1 tahun penuh, karena kita tidak tahu. Mengevaluasi bisa setiap hari, bisa setiap pekan, bisa setiap bulan. Apa yang kita evaluasi dalam hal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena ini momentumnya adalah akhir tahun, ya berarti dalam setahun itu kira-kira kalau kita bisa menuliskan gitu ya, antara amal soleh dengan yang tidak soleh itu kira-kira berapa? Amal solehnya misalkan sudah 90% misalkan. Nah yang 10% masih belum soleh gitu. Atau mungkin sudah 100% amal soleh, atau 99% amal yang tidak solehnya tinggal 1%. Contohnya seperti itu. Kita evaluasi selama setahun ya kurang lebih seperti apa nanti, karena kita tidak mencatat dengan detail. Tapi paling tidak ada prestasi apa yang sudah kita pecahkan, sudah kita capai. Sama seperti anak sekolah ya. Belajarnya apa, materinya apa, nilainya berapa. Tapi kalau kita ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama setahun ini sudah apa yang sudah dicapai. Kemarin waktu 2022 Desember 31 itu apa rencananya di 2023 ini dalam hal ya, kalau dalam hal dunia insya Allah itu sudah memadai semua ya. Pengen punya panci misalkan, pengen punya kulkas, pengen punya apa. Kalau itu tidak usah diajari oleh ibu sudah paham. Tapi kalau dalam hal akhirat 2022 kemarin itu pengen apa? Misalkan mau belajar baca Quran, misalkan bagian belum. Nah dalam setahun ini kira-kira sudah tercapai atau belum? Atau yang sudah bisa baca Quran, pengen membaca misalkan ya sehari 1 juz, itu sudah atau belum? Atau sehari setengah juz, atau sehari 5 halaman gitu. Itu sudah tercapai atau belum? Atau misalnya yang lain, mau sholat duha konsisten selama 2022 kemarin misalnya. Nah itu dilihat kira-kira sudah tercapai atau belum, kira-kira yang sudah tercapai yang mana, yang mana. Kemudian 2023 ini kita kemudian bisa memiliki rencana lagi, planning lagi. Yang kemarin belum tercapai, mungkin bisa dicatat lagi. Sholat duhanya mungkin, baca Al-Qurannya belum bisa baca Quran. Oke, saya harus targetnya setahun ke tahun 2024 harus bisa baca Quran lancar. Atau yang sudah lancar pengen memperbaiki bacaan. Atau dari segi ibadah puasa, sholat duha, dan seterusnya, sholat tahajud, atau mungkin bersedekah, targetnya sebulan berapa, dan seterusnya. Itu sesuai dengan apa? Sabda perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah tahu kita punya bekal berapa. Amalan kita yang nanti mau kita bawa menghadap Allah itu berapa. Karena kita sudah terbiasa menghitung. Bulan ini yang belum konsisten, yang ini sudah ini, dan seterusnya. Memang harus seperti itu.
belum semuanya. Begitu juga dengan akhirat, harus direncanakan tabungan amal solehnya. Tidak mesti ya sedekah bisa dengan nominal yang disesuaikan semampu kita, atau sholat dengan rakaat yang ringan 2 rakaat paling tidak, atau witir 1 rakaat, 1 rakaat saja, tidak banyak. Atau mungkin baca Quran 1 halaman sehari, karena mungkin kita sibuk sekali ya. Paling tidak seperti itu. Harus ada apa? Perencanaan yang matang. Kalau ibu-ibu jadi guru juga kan ada perencanaannya, mengajar hari ini, ngajar ini, dalam 1 semester harus selesai materi ini. Ya. Atau mungkin yang profesinya yang lain juga sama. Tahun ini kita akan melakukan ini, ya, yang harus dilakukan ini. Mungkin di dalam rumah tangga juga sama. Tahun ini kebutuhan anak sekolah berapa, terus ingin mengganti perabotan apa, alat rumah tangga apa, itu kan direncanakan. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, tidak apa-apa. Maka untuk akhirat harus lebih direncanakan. Ibu-ibu, dimana yang Aisyah, keraton, semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhir tahun ini patutnya kita menyimak sebuah nasihat dari malaikat Jibril alaihissalam. Beliau menyampaikan nasihat kepada Nabi SAW, 5 nasihat. Yang nasihat ini juga tidak hanya untuk Nabi SAW, tapi juga untuk kita selaku umat. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani bahwasanya Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat engkau akan mati. Jadi Jibril alaihissalam sebagai ketuanya malaikat, sebagai malaikat yang paling hebat yang menyampaikan wahyu baik kepada Nabi Muhammad maupun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat yang paling hebat ini Jibril. Pesannya yang pertama adalah hiduplah sesukamu. Ya, karena manusia itu merdeka. Manusia itu merdeka, bisa melakukan apa saja. Tapi ya semerdeka-merdekanya tetap ada aturan-aturan. Di jalanan ada aturannya, ada rambu-rambu lalu lintas, ada batas kecepatan, atau di tempat lain ya, juga sama ada aturan. Tetapi hiduplah sesukamu, ya. Hiduplah sesukamu, terserah mau ibadah mau tidak. Tapi ingat bahwasanya semua itu ada batasnya. Pengen senang-senang, ya. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terserah. Tapi ingat, kamu nanti akan mati. Kita semua akan mati. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ilaihi raji'un. Kita sering mengucapkan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita akan kembali atau dikembalikan. Kadang-kadang manusianya belum pengen kembali, tapi karena sudah waktunya kembali, ya dijemput ya, sama malaikat maut. Bagi manusia cinta dunia, berat meninggalkan keluarga, meninggalkan jabatan. Tapi sebagai orang beriman kadang-kadang berat juga, mungkin merasa amalnya masih kurang.
Maka nasihat ini adalah luar biasa, bahwasanya hidup yang kita jalani ada batasnya. Hidup yang kita jalani ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itulah, kalau kita inginnya senang-senang saja, tidak mau berjuang untuk beribadah, yang nanti ada konsekuensinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surat Al-Imran ayat 185. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Merasakan mati bahasanya, bukan mati. Kullu nafsin dha'iqah itu kan merasakan, dhaqa yaqubu, dzauqun. Merasakan mati, mencicipi kematian. Kenapa di sini Al-Quran menggunakan redaksi mencicipi kematian, merasakan kematian? Karena nanti akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan lagi kita yang sudah menjadi tulang belulang, bahkan tulang belulang sudah hancur, hanya tinggal sedikit tulang ekor. Allah bisa menghidupkan kita semuanya. Nanti akan dipertanggungjawabkan amalannya, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi kita masih mencicipi kematian, nanti akan dihidupkan lagi, dan nanti akan ke surga atau ke neraka. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Jadi ibu-ibu, kalau kita melakukan amal soleh, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebagiannya, balasannya itu di dunia sebagian. Misalkan kita sedekah terhindar dari musibah, misalkan, atau kita berdoa kepada Allah, kita terhindar dari sakit, dan seterusnya. Itu sebagian. Adapun nanti sisanya akan diberikan sempurna pada hari kiamat. Semuanya, kalau kita masih punya tabungan amal, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah balasan itu diberikan secara sempurna, semua sudah dihitung oleh semuanya, hisab, ditimbang. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka sudah dihitung semuanya kan? Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sebenarnya dia telah meraih kemenangan. Jadi kemenangan yang hakiki adalah ketika nanti kita sudah menerima raport kita, raport amal soleh, catatan amal soleh, dan itu tidak ada yang terlewat sedikit pun, detail, dengan menit jamnya, tanggalnya, tempatnya, malaikat yang mencatat. Ma yafidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah seseorang mengucapkan sebuah perkataan kecuali di sampingnya ada malaikat yang raqib, mengawasi, atid, yang mencatat dengan detail. Semuanya dicatat dengan detail. Kadang-kadang kalau ibu mungkin mencatat arisan, ada yang kelupaan, mencatat belanjaan, ada yang tadi berapa totalnya pas belanja, atau mencatat uang apa, mungkin jadi bendahara rating, ada yang lupa. Tapi malaikat tidak lupa, akan mencatat semuanya, baik dan buruk, semua dicatat oleh malaikat dan dilaporkan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di dalam kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu.
Jadi itulah hakikat dunia kita yang sebentar ini hanya 60, 70, 80, 90 tahun, sangat singkat. Yang kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanya 1,5 jam, menurut hitungan akhirat hanya 1,5 jam, 60 tahun itu sama sebentar. Maka kesenangan kehidupan ini itu menipu, ya, sehingga Anda memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita kemudian sadar bahwasanya setiap kita akan mati, dan setelah mati tidak selesai begitu saja, tapi ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, maka kita akan hidup sesuai dengan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam sebuah hadis disebutkan ya dari nabi yang sudah lalu, idza lam tastahi fasnah ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Terserah, kalau engkau tidak mau silakan ngomong apa saja. Tetapi sesungguhnya kalau kamu tidak malu kepada manusia dan kepada Allah, ya silakan berbuat. Kalau nanti ternyata malu di hadapan Allah, kita ditanyakan kamu kenapa begini begitu, maka kita akan mengontrol hawa nafsu kita, hanya melakukan sesuatu yang baik. Masyaallah hadirat rahimakumullah, Ibu Aisyah KRM Tato, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah sesukamu, fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya engkau akan diberikan balasan. Malaikat Raqib dan Atid sudah mencatat dengan detail setiap amalan yang dikerjakan oleh manusia, maka nanti akan diberikan balasannya. Ya, tadi sudah disebutkan, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian di surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat yang sudah kita hafal, surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan sekecil apapun itu, maka pasti dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan keburukan sekecil apapun itu, maka dia pasti akan melihat balasannya. Jadi ingat, kita ketika melakukan sesuatu, oh iya, ini nanti akan ada balasannya, akan ada akibatnya. Kita melakukan sesuatu itu kan menjadi sebuah sebab, maka nanti akan ada akibat. Seperti kita melemparkan bola ke dinding, pasti bola itu akan memantul pada kita, atau bumerang yang kita lemparkan, maka akan kembali kepada yang melemparkan. Jadi seperti itulah amalan yang dilakukan oleh manusia, itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Itulah yang ada tanggung jawab di belakangnya. Dalam surat Al-Kahfi difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak dia pengen beriman, dia beriman, silakan beriman. Barang siapa yang pengen tidak beriman, ya silakan tidak beriman. Jadi manusia memiliki kebebasan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, bahwasanya kebebasan itu memiliki tanggung jawab, memiliki efeknya, memiliki akibatnya. Inna a'tadna lidzalimina
Sungguhnya kami akan kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka. Ya, jadi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang ada batasannya, yang ada tanggung jawabnya. Maka kalau kita ingat nasihat ini, maka mudah-mudahan setiap perbuatan yang kita lakukan, kita akan bertanya kepada diri masing-masing, amalan ini dikerjakan untuk apa? Kalau mengerjakan yang kedua, kalau mengerjakan amalan ini balasannya apa? Sudah siap belum dengan balasan itu? Kalau kebaikan insya Allah siap, tapi kalau keburukan apakah sudah siap? Meskipun Allah Subhanahu wa taala ghafirud dzambi wa qabilut taubi, meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas dosa-dosa, wa qabilut taubi, dan menerima taubat, bukan berarti kemudian kita mengentengkan. Nanti juga bisa bertaubat, nanti juga bisa minta ampun sama Allah. Hanya saja ayatnya tidak sampai situ. Ada lanjutannya, syadidil iqabi. Meskipun Allah Maha mengampuni, Maha menerima taubat, tapi Allah memiliki hukuman yang dahsyat, siksaan yang pedih, perhitungan yang cepat, syari'ul hisab. Ini bukan berarti kemudian kita terlena. Maka tidak ada yang tahu kalau ada seorang yang melakukan suatu keburukan, nanti saya akan tahu baru besok. Ternyata setelah malam hari dia tidur, biasanya tidak bangun lagi. Umur tidak ada yang tahu. Maka hendaknya setiap perbuatan ditimbang dengan matang, dipikirkan 100.000 kali, apakah ini baik atau buruk, ditimbang dengan mata. Kalau sudah, maka silakan dilakukan. Masyaallah ummahat al-ashiyah, Ibu Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun yang kamu suka, sesukamu siapapun. Fa innaka mufariquhu, akan tetapi ingatlah kamu akan berpisah dengannya, cepat atau lambat, soon or later. Kalau kita mencintai keluarga kita, tentu memang setiap orang memang harus cinta dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan pasangan hidupnya, dengan orang tuanya. Tetapi ingatlah bahwasanya suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Baik berpisah sementara maupun berpisah selamanya. Ya, enggak selamanya, insya Allah mudah bertemu lagi. Maka dengan itu, maka sesungguhnya jangan sampai kemudian cinta itu kemudian membutakan. Karena cinta akhirnya kita tidak mengontrol. Karena saking cintanya kita kepada anak kita, kita tidak memberikan arahan yang baik. Anak minta pisau, kita kasih pisau. Jangan. Anak kecil belum tahu fungsinya pisau, masih kecil ya. Tapi kalau sudah gede sudah tahu penggunaan pisau. Tapi kalau belum, maka jangan. Bahaya. Anak minta motor masih SD, ya bahaya, jangan. Anak tidak ingin sholat, ya jangan biarkan.
harus diajar, dikasih tahu pelan-pelan, biasa, diberikan contoh kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai kecintaan itu kemudian melepaskan begitu saja, tidak kemudian diarahkan menjadi anak yang baik. Kadang-kadang ada yang seperti itu adalah cinta yang kurang tepat. Jadi tidak semuanya harus diberikan, ya, karena kita cinta sama anak semua diberikan tanpa menimbang baik buruknya, tanpa menimbang manfaat dan madaratnya. Minta HP dikasih. Apakah anak tersebut sudah butuh HP? Kemudian dikasih HP, tidak dikasih waktu sekian menit, atau tidak dikontrol nomornya apa. Lagi sekarang luar biasa, bahaya. Maka jangan sampai kecintaan itu kemudian apa? Membutakan kita. Sehingga nanti ketika meninggal, ya, kita berpisah dengan keluarga kita, dengan yang kita cintai, kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah, dihindari. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Maka hendaklah orang-orang yang beriman itu takut kalau mereka meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah secara keimanannya, lemah keilmuannya, dan juga lemah ekonominya. Jangan sampai kemudian meninggalkan anak tidak diajari sholat, baca Quran, berbakti kepada orang tua. Nanti kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Kalau kita biasakan anak untuk berbuat baik, maka dia akan menjadi anak soleh dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itulah harapan orang tua. Maka setiap yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai, apabila itu harta, maka sesungguhnya harta itu juga akan berpisah. Rumah yang kita huni sekian tahun, nanti begitu kita meninggal akan berpisah dengan rumah itu dan dihuni oleh orang lain, atau dijual, atau mungkin dijadikan apa. Atau harta yang kita cintai, yang kita kumpulkan 24 jam banting tulang, itu apa? Yang kita konsumsi akan menjadi kotoran, yang kita tinggalkan akan menjadi warisan. Kadang-kadang bisa menjadi fitnah kepada anak-anaknya mengenai harta warisan itulah. Makanya anak-anak harus dididik dengan soleh, sehingga ketika ada harta warisan itu bisa dibicarakan dengan baik-baik, bukan gontok-gontokan. Kemudian harta yang kita cintai, yang akan kita bertemu lagi adalah harta yang digunakan untuk amal soleh, sedekah, wakaf, zakat, dan seterusnya. Itulah nanti harta yang akan kita bertemu lagi. Kenapa demikian? Karena kita simpan, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan segala sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan kekal. Jadi kalau kita cinta kepada harta, usahakan gimana caranya biar nanti kita ketemu dengan harta itu. Kalau cuma kita kumpulkan di dunia, kita belikan tanah dan rumah dan seterusnya, emas, perhiasan, nanti kita nggak bisa bawa ya. Kita tidak bisa, kan tidak mungkin dikubur barang kita, dan juga kita tidak ada sakunya, kain kafan tidak ada sakunya, tidak bisa dibawa. Tidak mungkin juga mobilnya dikubur sama kita, tidak mungkin. Tapi kita cara membawanya gimana caranya? Yaitu dengan titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir. Barang siapa yang meminjami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik, atau kita menabung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tabungan yang baik,
maka Allah berikan lipat ganda. Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Pahala sedekah 700 kali, pahala wakaf selama sesuatu itu masih digunakan untuk kegiatan keislaman atau dakwah atau apapun itu, maka selama itu pula ada pahala akan mengalir kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin qiyamul lail itu melaksanakan sholat malam. Sholat malam adalah amalan yang sholat yang Allah cintai, yang paling utama setelah sholat fardu, sholat 5 waktu. Dan di dalam sholat malam atau sholat tahajud ini Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Alhamdulillah Allah tidak wajibkan kita sholat tahajud. Sholatnya yang wajib hanya 5 kali. Tidak ditambahi sholat tahajud. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, sholat tahajud itu hukumnya wajib bagi beliau. Maka dalam surat Al-Isra ayat 79, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka." Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya. Jadi ini menjadi ibadah tambahan bagi kita, tapi menjadi kewajiban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Kalau bagi Nabi Muhammad SAW tadi syafaat. Jadi tidak ada nabi yang dapat memberikan syafaat kecuali nabi kita. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim tidak bisa. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Nabi Muhammad yang bisa satu-satunya. Kemudian Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi mereka dulu yang masuk surga. Maqam mahmuda kalau bagi kita selain Nabi Muhammad SAW itu adalah posisi yang terpuji, kewibawaan, ketentraman. Jadi Allah berikan karunia. Kemudian di dalam ayat yang lain, sholat tahajud itu juga menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam surat Az-Zariyat, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah dia yang kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Az-Zariyat surat ayat ke-17. Yaitu mereka yang qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidur, sedikit sekali kan tidur malamnya sedikit. Terus mereka ngapain? Apakah bekerja? Apakah begadang, nonton bola? Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka sholat. Jadi orang bertakwa salah satu cirinya adalah yang sholat
selalu sholat malam, sholat tahajud. Sholat yang dilakukan pada malam hari sepertengahan malam. Sebagian ulama jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat yang dilakukan setelah tidur. Jadi tidur dulu, kemudian sholat meskipun 2 rakaat. Tapi ada salah seorang ulama dari tabi'in, dari kalangan tabi'in, yaitu Al Hasan Al Basri rahimahullah. Beliau berpendapat boleh tanpa tidur dulu. Kemudian dalam wasiat Nabi Muhammad SAW yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah, ada tiga wasiat. Puasa 3 hari dalam sebulan, sholat duha, dan sholat witir. Sholat witir kan sholat salah satu rangkaian sholat malam. Jadi sholat witir itu bisa dilakukan sebelum tidur kalau memang kita takut tidak bisa bangun di tengah malam. Atau kalau bisa yakin bisa bangun, maka lebih baik pada di akhir. Jadi kalau sudah sholat witir, misalkan sholat tarawih ikut sholat witir, maka begitu sebelum sahur mau sholat lagi boleh, tapi jangan sholat witir. Sholat tahajud lagi boleh, tapi tidak dengan sholat witirnya cukup sekali. Boleh di depan, boleh di belakang. Kalau memang tidak bisa, tapi yang lebih afdal adalah yang diakhirkan. Kemudian tahajud ini juga menjadi salah satu ciri orang yang beriman. Dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32, itu salah satu rangkaian ciri-ciri orang yang beriman. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi mereka bangun malam, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari meskipun hanya sedikit, hanya sebentar. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Nasihat yang kelima dari Jibril adalah kehormatan seorang mukmin itu adalah ketika dia tidak bergantung kepada orang lain. Sesuatu yang Nabi SAW contohkan kepada umatnya adalah doa. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku bermohon kepadamu al-huda, petunjuk, wa tuqa, ketakwaan, wal afaf, kehormatan diri. Jadi tidak bermudah-mudah menggantungkan kepada manusia, kecuali memang darurat untuk pertolongan orang lain. Tapi beda ya, tidak terlalu bergantung. Kalau bisa sendiri, selama dia sendiri, maka kita lakukan itu sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa dan itu kondisinya darurat, maka boleh meminta tolong kepada orang lain. Maka inilah disebutkan sebagai afaf, iffah, yaitu apa? Kehormatan diri untuk tidak menghinakan diri kepada orang lain. Maka itu adalah salah satu karunia juga. Ada alhamdulillah yang butuh apa bisa sendiri. Tidak perlu merepotkan orang lain, tidak perlu menggantungkan kepada orang lain. Meskipun di sisi
Tapi kalau bisa ya, jangan meminta. Tapi kalau ada orang yang meminta, wa amsaila falatan. Dan adapun kepada orang yang meminta, janganlah kamu membentaknya. Kalau tidak ngasih ya sudah, minta maaf. Jangan kemudian diucapkan dengan kata-kata yang tidak baik. Dan Nabi SAW juga motivasi jangan sampai kemudian meminta-minta. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu ya, kemudian dia meminta-minta, kita jangan hinakan. Al-yadul ya khairum minas minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu apa? Orang yang memberi, bukan meminta tapi tangannya di atas. Meminta tapi tangannya di atas. Jadi ini kiasan. Maksudnya adalah tangan di atas adalah orang yang memberikan, dan tangan di bawah adalah tangan orang yang meminta. Jadi agama kita mengajarkan untuk menjaga kehormatan kita sebagai manusia dengan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Di sisi lain juga motivasi kita untuk selalu memberi kalau bisa. Kalau tidak bisa tinggal meminta maaf. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 nasihat yang mudah-mudahan di akhir tahun dan menuju awal tahun ini bisa kita masukkan dalam list rencana kita untuk misinya adalah memperbaiki perbekalan kita, perbekalan ketakwaan kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah ampuni kita tahun-tahun yang kita lalui dengan kesalahan dan dosa, dan Allah berikan kepada kita tahun-tahun mendatang, tahun penuh keberkahan dan juga penuh dengan kebahagiaan, keberkahan. Keberkahan itu baik suka dan duka, itu yang ini adalah keberkahan. Tidak mungkin kita kemudian tidak mau duka, pasti ada dukanya, tapi di balik itu mudah-mudahan ada keberkahan dan keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi ibu semuanya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Asop Undina yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Ibu, mari kita tutup baca pada surah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, informasi untuk infak kemarin Rp150.000. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.